Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya teman-teman sahabat kerja di rumah aja official. Jadi kali ini kita akan berbelanja di P-Mall. Dimana di P-Mall ini kita akan sedikit berbelanja. Kita tes dulu nih nanti ketika mainnet ya. Kalau misalkan sudah mainnet, apakah kita bisa untuk berbelanja ya? Jadi di sini saya akan tes dulu nih berbelanja rokok Sultan. Yang kemarin katanya di grup ya, saya melihat adanya rokok Sultan. Dicek aja dulu langsung ya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa langsung ya, yang pengen juga berbelanja tes silahkan ya ikutin caranya. Nah jadi ini sekedar pemberitahuan doang ya buat teman-teman. Kalau untuk berbelanja kita gunakan aja ya browser dari Pi, yaitu Pi browser. Oke. Kita buku lagi. Kita buka dulu maksudnya. Kita buka untuk Pi browsernya, teman-teman. Bukan kita buku ya, tapi kita buka dulu. Oke. Nah, kemudian kita akan ditampilkan dengan tara seperti ini. Jeng jeng jeng, yaitu tentang Pi browser ini, teman-teman. Aduh, udah nggak sabar banget nih ya. Pengen berbelanja, pengen segera-gera mainnet nih. Pasti banyak ini anak-anak muda yang memang bener-bener jadi sultan nantinya ya di tahun 2022. Amin amin amin. Nah, jadi buat teman-teman ya untuk tampilan seperti ini ya di browser, kemudian klik bagian ini atas. Nah, muncul seperti itu teman-teman. Kemudian kita hapus. Oke. Kemudian kita ketik https kemudian .2 garis miring www titik atau dot pi chain mall seperti ini, kemudian .com. Nah, kayak gini teman-teman ya. Yang pengen coba https://www.pichainmall.com. Kemudian centang deh. Kita tunggu sesaat ya. Nah, nanti teman-teman ya, nanti di Picoin Mall ini nanti mungkin ada banyak banget ya. Teman-teman pengen beli sepeda, pengen beli baju, pengen beli power bank, pengen beli elektronik, pengen beli muanya. Nah, kemudian di sini please note, bisa dibaca ini ya, untuk bahasanya saya kurang ngerti ya. Kemudian kita klik confirm. Nah, maka seperti ini nih teman-teman. Katanya kemarin itu ada rokok Sultan. Nah, ini dia rokok Sultan. Coba nih teman-teman. Ini harga motor aja cuman 5 pai. Tapi ini rokok 10 pai. Waduh, mantep banget ini. Ini pasti yang mampu beli ini Sultan nih. Dicoba buat teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa dilihat nih. Di sini ada apa ini? Handphone bukan ya? Handphone bukan nih? Ini ada handphone ya. Kemudian di scroll lagi, ini ada motor roda 2. Kemudian di sini ada rokok ya, rokok Sultan nih. Siapa kira-kira yang rokok ini? Komen. Nah, kemudian di sini ada apa ini? Kecantikan kali ya. Kita scroll, ini apa ini? Cincin. Nah, jadi siapa yang belum nikah nih, beli aja di sini maharnya nih. Kebetulan lagi jomblo nih. Kalian udah auto Sultan nih pasti. Abang-abangku gimana, abang-abangku? Nah, ini juga nih teman-teman. Mobil stok 12, harganya 155 pai. Coba. Poin kalian berapa? Udah pasti auto cuan nih teman-teman semua ya.
Gini aja teman-teman, bayangin sama teman-teman. Sekarang kan ini harga Pi itu $100 ya, itu paling rendah. Kalau kita melihat untuk konsensus, jadi konsensus itu ibaratkan apa ya? Jadi istilah kata konsensus itu setiap negara itu punya perwakilan dan mengajukan gitu. Konsensus itu mengajukan di setiap negara, ada 110 negara yang mengajukan. Ketika nanti Pi mainnet itu diajukan dengan harga 100 US dollar untuk di Indonesia teman-teman. Apalagi kalau di Amerika Serikat itu $1.000. Kemudian di Cina, kemudian di negara yang lain itu konsensus beda-beda macam-macam. Mulai paling rendah itu $100 untuk satu Pi, ada juga yang mengacu kepada 300 US dollar ya. Kemudian juga ada yang mengacu ke angka $450, kemudian ada juga yang mengacu ke $500. Kemudian ada juga yang mengacu ke Asia Tengah itu harga dengan $750. Kemudian juga ada yang mengacu ke angka $1.000 per satu Pi ketika nanti mainnet. Nah, jadi buat teman-teman itu hanyalah sekedar konsensus. Pada intinya Pi Network ini belum memiliki harga teman-teman. Tetapi kalau untuk istilah kata pengajuan konsensus di masing-masing negara itu berbeda-beda. Nah, jadi core team itu memiliki wewenang dan mendengarkan dari suara Pioneer. Nah, jadi semuanya itu tergantung dari core team ya teman-teman. Nah, jadi misalkan gini, kalau misalkan negara ABC, nah negara A pengen harga sekian ketika mainnet, negara B pengen harga sekian ketika mainnet, dan negara C pengen harga sekian ketika mainnet. Nah, itu semua itu bisa diputuskan oleh core team teman-teman. Walau memang harga awal itu bisa diputuskan dengan konsensus tersebut. Nah, oleh karena itu jangan lupa buat teman-teman aminkan video ini ya teman-teman di kolom komentar ya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semua menjadi kenyataan. Ini bukan halu, ini bukan halusinasi, ini bukan hanya angan-angan belaka, tetapi ini kenyataan. Inilah zaman 4.0, inilah zaman 4.0 ya. Jadi untuk teman-teman ya, kalau misalkan kita tidak tahu tentang masalah teknologi seperti ini ya, aduh ketinggalan zaman deh ya, masa kita dibilang halu. Wah, padahal mereka mungkin yang halu ya. Kalau kita ini kenyataan, ini bentuk nyata ini teman-teman. Ini bukan sekedar halu. Pada intinya segala sesuatu ya yang ada di muka bumi ini teman-teman, apalagi orang hidup itu memiliki yang namanya akad ya teman-teman, akad ya. Jadi kalau misalkan gini contoh kesepakatan, misalkan gini, kita mensepakati ya ekosistem tersebut menghargai angka di $100 untuk mata uang Pi ini. Terjadilah ya, walaupun memang tidak ada backupan di belakangnya. Misalkan gini, 1 poin Pi itu di backup dengan 1 kilo emas. Itu kan sudah pasti. Jadi untuk cryptocurrency ini dia tidak tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba. Dia hanya berbentuk poin yang memang tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Nah, tetapi buat teman-teman di Pi Network ini ke depan semua akan di backup. Oke, nah untuk pembentukan dari ekosistem ini sudah matang banget. Baik itu masalah dari ekonominya, kemudian bagian ekosistemnya, semua sudah digodok matang, di brainstorm teman-teman. Nah, jadi kedepannya ini ada proyek-proyek yang sangat bagus di belakangnya. Ya, jadi untuk proyek ini sangat mantap. Di belakangnya pasti nanti ada pendiri-pendiri pembangkit dari cryptocurrency ini. Ya, karena mungkin dalam waktu dekat ini harga Pi akan menyentuh 50.000 US dollar teman-teman. Menjadi salah satu cryptocurrency yang terbaik
Kenapa? Karena ekosistem ini terbentuk dengan sedemikian rupa. Dan kemudian, teman-teman, ya, di dalamnya pun ekosistem dari ekonomi ini sudah tergempur. Segitu bagusnya, teman-teman. Masa kalian masih tidak percaya dengan adanya PAI ini? Pada intinya, segala sesuatu itu akan sukses ketika ekosistem di dalamnya berjalan secara baik. Dan ekosistem PAI ini mensepakati dan percaya dengan adanya PAI. Pada teman-teman semua, ya, PAI Network ini masih dalam bentuk proyek. Yang namanya proyek itu bisa berhasil dan bisa gagal. Ya, yang namanya proyek itu bisa berhasil dan gagal. Apalagi PAI Network ini cuman proyek yang tidak kasat mata gitu, nggak bisa dipegang gitu. Nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang. Ini hanya proyek apa ya? Proyek yang memang benar-benar nggak bisa apa ya istilah kata? Proyek yang memang susah untuk dijelaskan gitu. Bentuknya nggak ada, nggak bisa dipegang, kemudian kita nggak bisa tengok sana, tengok sini. Tetapi, buat teman-teman, ini hanya kalau di istilah kata cuman angka-angka doang gitu ya. Ya, kita berbahasa untuk berbahasa yang gampang aja deh, nggak usah yang pakai bahasa-bahasa yang susah ya. Jadi kita orang kampung, jadi ya enaknya gini doang ya, ngobrolnya gitu. Jadi buat teman-teman ya, proyek ini proyek yang sangat bagus banget nih buat teman-teman. Ekosistem di dalamnya ini sudah jalan gitu. Walaupun memang belum launching, tetapi ekosistem di dalamnya, orang-orang di dalamnya itu sudah sepakat. Sepakat dengan semua yang ada di dalam PAI ini. Jadi ke belakangnya, kenapa harga PAI yang telah saya sebutkan tadi bisa mencapai 50.000 US dollar atau setara dengan 700 juta untuk satu PAI-nya. Kenapa? Karena PAI ini ekosistem paling terbanyak di dalamnya adalah PAI, nggak ada yang lain. Node yang jalan ini lebih banyak di PAI daripada yang lain. Dengan Ethereum hanya berapa node yang berjalan di dalamnya. Kemudian Bitcoin, berapa yang berjalan di dalamnya. Sementara waktu PAI ini, banyak banget teman-teman ya. Jadi teman-teman buka mata, buka hati, buka pikiran, buka semua, buka ini, buka itu. Kita ajak sekarang, mumpung ya, mumpung aji mumpung. Masih ada waktu buat teman-teman, ajak keluarga. Itu yang paling utama, ajak tetangga kita, ajak sahabat kita, ya. Jadi istilah katanya gini deh. Teman-teman kalau misalkan jelasin gini gitu sama yang lain, teman-teman yang lain sama keluarga yang lain ya, itu pasti yang namanya ditolak, ada aja yang ditolak ya. Tapi jangan sedih, nggak usah sedih ya. Percuma kalau sedih, apalagi marah gitu, nggak usah. Ambil aja handphonenya, install, daftarkan gitu. Kalau misalkan kita kasih tahu dulu mereka, klik bagian tanda petir. Kalau misalkan tidak diklik sama teman-teman, klik ya, apalagi keluarga kita. Daftarkan aja langsung. Ya, curi-curi gimana gitu ya. Nanti pada saatnya mereka itu akan berterima kasih kepada kita, teman-teman. Ya, pasti itu. Dan kemudian nanti setelah mainnet ini, di belakangnya dari PAI ini, project-project yang sangat bagus itu banyak bermunculan. Terutama pasti ada bank yang akan dibentuk oleh PAI. Kemudian ada pertambangan yang akan dimodali oleh PAI. Kemudian untuk ekosistem dari keuangan terdesentralisasi offline itu akan ada. Contoh, seperti penanaman mesin-mesin ATM. Dari PAI itu akan pasti ada, teman-teman. Kemudian permodalan atau penanaman modal untuk pinjam-meminjam. P2P ya teman-teman. Kalau misalkan bank itu kan kadang-kadang ada yang namanya pinjam ya. Jadi di PAI ini sudah terbentuk semuanya teman-teman. Tinggal dijalankan.
Ya, kalau misalkan teman-teman punya pikiran yang lebih dalam lagi tentang masalah ekonomi seperti ini, teman-teman bisa ajukan dokumen teman-teman ke core team. Misalkan teman-teman punya masukan, oh, gimana nih kalau gini, gimana nih kalau gini. Nah, teman-teman nanti bisa untuk diskusi sama teman-teman yang lain, kemudian ajukan proposal. Teman-teman bisa juga punya proyek di Pai ini, teman-teman. Jadi alangkah bagusnya ini Pai. Ya, itu nanti yang bikin mahal itu ini, teman-teman. Kemudian yang keduanya itu kenapa bisa mahal, itu supply dan demand. Dimana kalau misalkan supply demand itu, jadi gini teman-teman. Pai aja sekarang, ya, banyak yang gunain Pai. Tercatat sudah 27 juta pengguna node. Nah, jadi buat teman-teman, ya, kemarin ada pemberitahuan yaitu Pi Explore atau disebut dengan Ledger. Nah, itu mah sulit ya kalau disebut seperti itu ya. Jadi yang gampang aja deh gini. Pi Explore itu, teman-teman, itu hanya buku catatan rekening. Nah, jadi buku rekening gitu, teman-teman. Itu gampangnya. Nah, jadi kalau di bank itu kan kadang-kadang kalau misalkan kita transfer atau menerima itu kan ada, kalau misalkan kita print buku tabungan itu ada input output, teman-teman. Atau mutasi gitu. Kalau secara online-nya mutasi ya. Nah, tapi kalau misalkan di buku rekening itu hanya buku rekening yang mencatat pemasukan dan pengeluaran doang. Nah, itu disebut dengan ledger. Nah, Pi Explore itu buku rekening, teman-teman. Ya, mungkin ada yang belum paham ya. Explore apa, itu gampangnya itu ledger, itu cuman buku catatan doang. Cuman bedanya kalau di bank itu kan kita hanya mengetahui sendiri gitu. Contoh kita transaksi ke sana ke sini, di print. Ya itu cuman yang tahu saya dengan bank gitu. Nah, tapi kalau di blockchain ini teman-teman, di ledger ini, nah ini yang mengetahui itu seluruh negara di dunia. Itu mengetahui. Contoh, teman-teman hari ini mau ngirim Pi koin ke si teman-teman A misalkan. Nah, jadi teman ngirim ke A. Si A menerima dan kemudian, nah, di situ ada catatan ledger. Cuman bedanya di situ tidak ada nama teman-teman. Jadi nama teman-teman itu nggak ada gitu. Yang ada itu cuman angka-angkanya aja gitu. Gitu teman-teman. Itu bahasa mudahnya ya tentang masalah si Explore itu. Jadi kemarin itu hanya tes Explore aja gitu. Transaksi dengan saldo bohongan yang memang dia tes apakah dari Explore itu terjadi bugs, gangguan atau dan lain-lain itu teman-teman. Nah, pada intinya buat teman-teman rugi besar yang tidak mengikuti ini teman-teman. Ya, rugi besar. Apa yang terjadi dengan Pi kedepannya kita tidak mengetahui. Oke, next kita lanjut ya. Mau misalkan kita pengen beli ini deh. Aminin ya, mudah-mudahan kita semua bisa beli ini ya. Nah, harganya 155 Pi. Kemudian kita klik buy atau beli sekarang nih teman-teman. Kemudian low. Gitu. Nah, kemudian teman-teman submit order nih. Diisi dulu alamatnya. Contohnya gini ya, gini. Oke, gini. Contoh nih ya. Kita akan berbelanja mobil. Oke, kemudian kita klik submit ya. Oke, kemudian kita klik centang. Kemudian kita submit. Nah, order successful. Buy now. Klik. Buy now. Oke. Teman-teman bisa dilihat
baru teman-teman masukin deh untuk alamatnya teman-teman ya di Pi browser itu, alamat frasa sandi teman-teman, baru klik bayar teman-teman. Dan kemudian nanti transaksi itu akan dicatat oleh ledger gitu. Cuman bedanya nggak ada namanya, nggak ada nama teman-teman itu gitu. Nah, kembali lagi deh, kita akan ke rokok sultan yang tadi. Ya pada intinya buat teman-teman, rugi besar yang tidak mengikuti iDrop ini. Apa yang terjadi dengan Pi dipastikan luar biasa. Jadi selamat buat teman-teman. Walaupun saldo teman-teman sekarang baru 100, 200, 1000, teman-teman sudah bersyukur karena teman-teman ada di jaringan utama. Teman-teman lebih take action lebih dulu daripada yang lain. Ya, pada intinya semangat buat kita semua. Apa yang terjadi mudah-mudahan semua kedepannya menjadi wasilah ya kebahagiaan keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua sehat. Ya, terima kasih, sekian. Semangat ya teman-teman, salam sultan. See you, bye-bye, next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.